Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 ayat 166 apa 167 Pak? Oh 64. Sekarang 165, 163, 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalat ummatum minhum Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun falamma nasu ma kiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsuqun falamma 'atau 'amma nuhu anhu qulna lahum kunu kiradatan khasiin. Wa idz qalat, dan ingatlah ketika qalat berkata ummatun itu jamaatun ya. Jamaah rombongan minhum dari mereka. 5 karena apa? Karena apa itu kenapa? Mengapa? Ta'izun, kalian masih memberikan nasihat kauman kepada kaum Allah muhlikuhum, yang Allah akan menghancurkan mereka, membinasakan mereka, au mu'adzibuhum, atau mengazab mereka azaban syadidan, dengan azab yang keras. Qalu, mereka menjawab ma'dziratan. Ya, ma'dziratan itu untuk berlepas diri. Ada sini ya, berlepas diri ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Wa la'allahum, dan agar mereka yattaqun, bertakwa. Falamma, maka ketika nasu, mereka lupa, mereka melupakan apa yang zukiru, mereka diingatkan bihi, dengannya, anjaina, maka kami selamatkan alladzina yanhauna, orang-orang yang melarang, mencegah, anis su'i, dari keburukan. Wa akhadna, dan kami mengambil. Makna akhadna itu mengambil, tapi yang dimaksud di sini menghukum ya, menjatuhkan hukuman.
Alladzina, kepada orang-orang yang zalamu, menzalimi, zalim, orang-orang yang zalim. Bi'adzabin, dengan azab, ba'isin, yang menghinakan. Ba'is di sini maknanya apa ini? Enggak ada. Nanti akan dijelaskan ya. Bima kanu yafsukun, karena apa yang mereka yafsukun, fasik. Fasik itu tidak taat, karena ketidaktaatan mereka. Falamma atau, maka ketika mereka semakin meninggi kejahatannya, namanya durhaka. Ammanunhu anhu, jadi atau itu melampaui batas maksudnya. Atau melampaui batas, atau sini otu asyaddal fasad, artinya rusaknya semakin parah. Ketika eskalasi kejahatan yang mereka lakukan semakin meningkat, gitu singkatnya. Ya, kulna, kami katakan lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian kiradatan, monyet, khosiin, yang hina. Jadi ketika eskalasi kejahatan mereka sudah sedemikian parah, nggak bisa diomongi lagi, maka oleh Allah mereka dijelmakan menjadi monyet. Kera-kera ya, artinya kera dan monyet berbeda. Tafsirnya sebagai berikut. Wa idh qalat, yaqulu ta'ala dzikruhu li Nabi Muhammad, berkata, berfirman Allah kepada nabinya Muhammad, Udhkur aidan ya Muhammad, ingat lagi ya Muhammad. Idh qalat, ketika berkata serombongan dari mereka, jama'atun ya, ummatun itu jamaah. Kanat ta'iduna mu'tadin, mereka ada segolongan orang di antara yang merusak itu yang masih benar. Mereka memberi nasihat ya kepada teman-temannya, jangan berbuat kerusakan. Fi sabti, tentang Sabtu. Wa tanhahum an maksiatillah, dan melarang mereka berbuat maksiat. Lima ta'idun, mengapa kalian masih mau menasihati kaum Allah muhlikuhum, yang Allah akan hancurkan. Fid dunya bimasyatihim iyahu, dengan maksiat mereka, bi khilafim amrahu, dan perselisihan mereka terhadap perintah Allah. Wastihlalihim ma harrama alaihim, dan istihlal, mereka menganggap halal apa yang Allah haramkan. Au mu'adzibahum azaban syadidan, atau Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang keras fil akhirat, di akhirat. Qala alladzina kanu yanhauna an maksiatillah, berkatalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mujibum an qalihim, menjawab ucapan mereka, idzatuna iyahum ma'dziratan, nasihat kami kepada mereka adalah ma'dzirah. Ma'dzirah itu apa? Tu'addi fursatan alaina fil amri bil ma'ruf, supaya kami berkesempatan beramar ma'ruf, meskipun kami tahu mereka akan menolaknya. Ya, tetap nasihat diberikan, karena ini adalah upaya menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Artinya menjalankan kewajiban, ma'dzirah itu. Wala'allahum yattaqun, dan siapa tahu mereka bertakwa. Agar mereka bertakwa. Siapa tahu dinasihati, ya, mereka dengar dan mau kembali ke jalan yang lurus. Wala'allahum yattaqullaha fayakhafu. Siapa tahu mereka takwa pada Allah, lalu mereka takut kepadanya, fayunibu ila ta'ati, lalu taat kepada Allah, wa yatubu min maksiatihim. Jadi singkatnya, ayat-ayat ini dikupas oleh
ahli tafsir lebih dari 5 lembar nih. Saya kalau bacakan nggak selesai. Singkatnya ini adalah peristiwa yang disebut dengan hilah. Hilah itu akal-akalan. Ya, akal-akalan untuk menghindari dosa. Untuk menghindari dosa, mereka muter. Ya, yang terkesan bagus, tapi sungguhnya di situ ada kebobrokan. Ya, pura-pura, pokoknya kepura-puraan, kebohongan publik dan sebagainya. Ya, didramatisir, mendramatisir. Contohnya dosa mereka yang telak itu adalah larangan menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi kejadiannya, pada hari Sabtu ikan-ikan itu justru datang dalam jumlah yang banyak. Terapung-apung katanya, terapung. Kayak kita kalau ke tempat touring itu kan ada ya, yang ikan mas tuh. Kalau kita kasih pakan kan seperti itu. Kalau di hari Sabtu, herannya kalau bukan Sabtu ikan itu menghilang. Dan ini kata Allah, nabluhum bima kanu yafsukun. Kami beri ujian karena kedurhakaan mereka. Jadi rezeki bisa seret karena durhaka. Ini diambil dari ayat ini. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami menguji bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Ya, jadi kalau salah satu yang bikin seret itu adalah durhaka kepada Allah. Nah itu. Jadi akhirnya mereka pasang wuwu di hari Jumat sore. Jumat sore mereka pasangan bubu ya. Nanti diambilnya hari Ahad, itu dianggap hial, akal-akalan. Karena mereka memang mengakali ikan itu. Hilah artinya. Ya, menghindar dari yang haram supaya terlihat halal. Nah, begitu juga sebenarnya riba. Riba ini kan dicipta pertama kali oleh Yahudi. Ya, dipublikasikan. Pokoknya bagaimana mereka menyiasati supaya uang ini sebagai komoditas jual beli. Uang itu kan alat tukar. Ya. Uang itu kan alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan, tapi mereka jual belikan uang itu. Jadi dengan menjual uang diberi uang. Contohnya riba itu begini. Dia menjual 100 ditebus dengan 110. Mereka menganggap kan dalam ayat itu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba wa qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka berkata, jual beli apa bedanya dengan riba? Jual beli riba kan cuma jual beli kan tukar menukar, barter. Ya, barang dengan uang. Contohnya kita membeli benda, kan kita serahkan uang, si penjual menyerahkan barang. Nah, kalau riba, kan saya menyerahkan uang, dibeli dengan uang. Kata mereka, bedanya apa? Saya menyerahkan 100 ke Pak Agus, nanti Pak Agus beri 110. Kan sama juga barter. Ini kata mereka. Makanya ini akal-akalan. Terus kalau itu nggak boleh, diakali lagi. Dengan cara membeli barang. Contohnya Pak Agus punya barang. Katakanlah harganya 100 juta. Ya. Saya beli. Tapi utang. Tempo. Tahun depan saya bayar. Saya cicil. Ya udah. Katakan yang lebih nyata motor lah. Contohnya Pak Agus jual motor. Ya, katakanlah 10 juta. Ke saya.
Tapi sebenarnya saya nggak butuh motor, saya butuh uang. Tapi tak beli juga, cuma utang. Nantilah 10 bulan saya bayar cicil 10 juta per bulan. Katakan 1 juta per bulan, 10 juta. Saya ngutang Pak Agus 10 juta motor. Nah, udah saya terima, saya jual lagi ke Pak Agus. Ya nggak bisa 10 juta, kata dia, kata Pak Agus. Gimana kalau 9 juta atau 8 juta? Ya udah, tapi kontan. Pak Agus memberi uang saya 8 juta. Ngerti nggak? Ini riba. Namanya hilah. Lain hal kalau yang saya jual ke orang lain. Saya beli motor ke Pak Agus, utang 10 juta, 10 bulan, motor itu sudah saya terima, saya jual ke Pak Mul, nggak janjian dulu saya. Oleh Pak Mul dibelilah 9 juta. Karena sesungguhnya yang saya butuhkan bukan motor, uang. Tuh. Tapi saya putar ke situ. Kalau nggak janjian dulu, hukumnya boleh. Tapi kalau janjian, apalagi kebiasaan, nanti giliran butuh uang ke situ, butuh uang ke situ. Ya, maka ini disebut hilah. Hukumnya haram. Dulu di suatu tempat ada yang begitu. Bahkan pelakunya juga ahli agama. Jadi bahasanya dia beli becak. Beli beca. Beca itu waktu itu harganya 250.000. Kalau sekarang kan udah mungkin 10 juta lah. Nggak tahu lagi. Sesungguhnya dia bukan butuh beca tapi butuh uang. Becanya nggak ada. Nah, saya kasih nih beca. Nih beca gitu bahasanya gitu. Bukan beca yang dia kasihkan, uang. Ya, tapi bahasanya beca nih, 10. Nanti kamu bayari 12. Tuh. Atau dia kasihkan beca, terus nanti becanya dijual lagi ke dia. Jadi orang kalau butuh uang pasti ke dia, ke tempat itu. Ya, jadi itu jual beli beca. Memang dia apa istilahnya? Bandar beca. Jadi dia memang dulu kan beca banyak tuh. Lagi masih boleh ya. Jadi memang dia tuh nyilih sih, pinjam uang sih nggak ada saya. Kalau kamu mau tuh beca kamu ambil. Tuh. Dia sebentar ambil 100 meter lah. Keluar dari rumah dia, balikin lagi si beca. Waduh. Kitane takdol maning ya ora bisa 10 juta mah. Arane wis bekas. Kan bekas nggak tahu berapa hari pokoknya itu helah aja dibawa dulu karena itu satu kampung. Dibawa dulu ke rumah. Besoknya waduh kitane ya. Bla 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 pokoknya. Ya ora bisa 10 juta lah tukune. Sang juta tadinya ngutang tadi beli gitu. Utang nanti berapa bulan? Katanya 10 bulan lah. Sebulan 1 juta. Ngutang kan tadi kan? Dijual lagi ke dia. Dikasihlah 9 juta. Paham belum? Iya. Tapi diputer pakai benda. Ya kalau sekarang mungkin yang ringkes HP lah. Kalau beca kan ruwet HP. Oh pulang baru. Nanti aduh ya, kalau nggak dipakai jangan dibuka, kan begitu dia ngasih taunya. Waduh, saya berubah pikiran, jual lagi. Dapat uang kontan. Nanti dia nyicil. Nah, ini namanya hilah. Tapi beda dengan kita jualan 2 harga, boleh itu mah. Saya juali. Ya, orang perlu HP. Kontan apa ngutang?
tolong sih setahun sih saya cicil. Oh kalau setahun beda, kalau kontan 10, kalau setahun 11. Boleh itu. Akhirnya ngambil 11, tapi dicicil. Tapi kalau kemudian dia sebenarnya butuh uang, dia jual ke orang lain, sementara ini nggak tahu, ini bukan hilah. Tapi kalau dia seperti itu terus jadi kebiasaan, ya dia hilah dengan Allah sebenarnya, bukan hilah dengan orang itu. Karena Allah Maha tahu, cuma penjual ini nggak dosa. Karena dia nggak tahu. Nggak taunya HP yang dia sudah peroleh, ada begitu teman saya begitu. Teman saya begitu. Jadi ngambil HP, nanti kalau lagi mentok dia jual. Nanti ngangsur dia ke sini, dia dapat uang kontan. Tapi lebih kecil dari yang dia beli. Nah itu semuanya hilah. Ini mu'alif, pengarang ini menulis tentang hilah. 1, 2, ya, 3, 4, 5, tuh, 6 ini kalau dibaca bisa seminggu. 7, 8, 9 tentang hilah. Jadi betapa hilah ini sudah menjadi kebiasaan kita yang harus diwaspadai. Singkatnya, beliau cuma mengutip pesan Rasulullah, la tartakibu, janganlah kamu berbuat kamar takabatil yahudu, seperti yang dilakukan Yahudi, yaitu melakukan upaya menghalalkan yang haram. Contoh kalau dalam pernikahan talak 3. Seseorang mentalak 3 istrinya. Kan nggak bisa balik lagi kan? Kecuali ada orang baru yang menikahinya, kemudian menceraikannya. Lalu dia janjian nama anak buahnya, lu nikahin mantan bini gua. Ya janjian, awas lu jangan diapa-apain. Tuh. Nah, jadi udah dia suruh. Karena ternyata talak 3 itu merugikan dia. Mungkin ada sesuatu yang dia mau akalin. Ya, ini kalau tingkat tinggi, mungkin ada kekayaan yang tidak bisa diakses lagi. Kalau dia tidak menjadi suaminya, maka dia akalin sama dia. Dengan menego dengan temannya atau siapa supaya nikahi mantan istrinya. Nah, dinikah. Setelah dinikah, berapa bulan dicerai. Kan dia sudah boleh lagi. Rasulullah pernah memberi peringatan. Boleh asal kamu sudah merasakan nikmatnya pergaulan. Dan secara alami sudah dicerai. Boleh. Tapi kalau disengaja, ya bagian dari rekayasa, ini hukumnya haram. Jadi hilah itu di banyak tempat. Bukan hanya masalah ini aja. Masalah akad saja. Begitu juga yang lain. Contohnya, saya tahu Pak Mul kalau makan itu berasnya bagus. Karena saya tahu kebiasaannya. Kalau makan pasti beli berasnya bagus. Saya berasnya jelek. Ada yang murah. Minjem. Pak Mul maaf nih, bla bla bla, minjem 10 kilo. Nanti tak kembaliin beras saya. Beras kan judulnya beras. Ya, berasnya berbeda, ini hukumnya riba. Jadi bukan dalam masalah uang saja. Maka itu yang benar ada di harga. Kamu belinya berapa? Nah, kita beli saja. Jadi, apa Anda yakin kalau kita beli beras yang sama akan kualitasnya sama? Belum tentu, loh. Perasaan saya belum tentu. Ya. Jadi kalau Pak Hilman beli beras di satu toko nih, tokonya masih sama.
ya, judulnya apa? Rojo lele. Contoh ya. Nanti udah habis kita beli lagi rojo lele lagi di tempat yang sama nggak? Belum tentu sama. Bener nggak? Saya kan pernah buka warung jadi tahu. Jadi contohnya garam nih. Beli garam. Mereknya sama. Nanti udah habis saya beli lagi. Kok rasanya ini banyak nggak asin-asin? Heran ya. Tuh. Jadi maksudnya standar di pasar ini kadang-kadang sudah nggak lagi, nggak jujur lagi gitu. Ya, contohnya madu dicampur gula. Ya, sebenarnya aslinya madu sih nggak berbahaya, tapi karena ada gulanya itu jadi berbahaya. Sudah banyak lah. Di buah juga begitu. Ya, buah itu disuntik. Pokoknya diakalin lah. Akhirnya berbahaya buat kesehatan. Sudah tidak asli lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi itu singkatnya gitu. Janganlah kalian berbuat seperti orang Yahudi. Oh, jam 4 kurang ini. Ayat selanjutnya. Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzabi inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa'idh, dan ingatlah, ta'adzana rabbuka, Allah memberikan pengumuman. Ya, Allah memberitahu, sungguh, namanya mautiatun liqasam. Allah bersumpah, sungguh. La yab'atsanna, nun yang nempel li yab'atsa, itu namanya nun takkid sakilah. Jadi penegasan ini ada dua, la dan nun takkid. Sungguh-sungguh dia akan mengutus alaihim kepada Bani Israel sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, kejadian sampai hari kiamat. Siapa ya yang akan mengutus? Mayyasumuhum, orang yang akan menjelekkan mereka. Yasumu di sini artinya apa ini? Merasakan mereka, menimpakan mereka. Su'al azab, azab yang buruk. Azab su' dibalik ya. Namanya min idhofatil mausuf li sifat. Azab yang buruk. Inna rabbaka, sesungguh Tuhanmu, la sari'ul iqab, sungguh amat cepat siksanya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia sekaligus la ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Apa maksud dari ayat ini? Wadhkur ya Muhammad id adzina rabbuka, ingatlah Muhammad ketika Allah mengizinkanmu atau memberitahu kamu, fa'lam, ketahuilah, la yab'atsanna 'alal yahudi, Allah akan mengutus ya, ditujukan kepada Yahudi, mayyasumuhum, orang yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat. Jadi takdir orang Yahudi buruk. Allah tentukan suatu saat mereka akan hidup tersiksa. Hidup mereka akan tersiksa sampai hari kiamat. Di dunia ini. Kalau kiamat nanti untuk akhirat, nggak perlu disebut kiamat. Jadi hidup orang Yahudi akan terus terhina, dicaci orang sampai sekarang. Ya, meskipun mereka menguasai Palestina, tapi mereka dicaci orang. Alah, penjajah, Zionis, begitu terus diomong-omong terus. Ya. Dibuli oleh orang seluruh dunia. Nanti pada saatnya mereka akan betul-betul menderita. Ya, sekarang belum. Tapi sudah dicaci, sudah berlangsung. Seluruh dunia itu akan mengatakan. Mereka itu penjahat, mereka itu akan berlaku sampai hari kiamat.
Nah, karena pernyataan ini ada dalam Quran, jadi orang Yahudi tahu. Kata-kata ini orang-orang Yahudi tahu, maka mereka menyimpan dendam pada orang Islam. Kitab sucinya sih. Maka mereka menuntut diganti tuh, dihapus saja kata-kata itu. Ya kan? Orang Yahudi berusaha supaya kata-kata ini dihapus. Sebab kata-kata ini terus mengungkit-ungkit kejahatan mereka. Diungkit lagi, diungkit lagi. Tapi kadang-kadang kita dibully di luar negeri itu bukan karena ininya Islam, kadang-kadang orang Islam. Yang suka menandakan atribut Islam kan perempuan ya. Kalau laki-laki sih bisa buka peci kan. Artinya penampilan kita kadang-kadang nggak terlalu berbeda dengan mereka. Itu kan? Tapi kalau perempuan kan nggak bisa disembunyikan karena mereka pakai jilbab. Nah ini yang kadang-kadang mendapat pembulian. Kalau orang Islam paling jenggot. Ada jenggotnya, celananya cingkrang. Nggak salah lagi. Dibully. Kamu Islam ya? Udah. Kadang-kadang dihajar dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, menurut Allah Subhanahu wa taala ini akan berlaku sampai hari kiamat. Qalal Aufa an Ibnu Abbas fi tafsir ayat min hiyal maskana. Yang disebut kehinaan ini adalah kemiskinan. Artinya Yahudi itu bangsa di dunia yang nggak punya tempat tinggal. Yahudi adalah bangsa di dunia yang nggak punya tanah air. Aneh kan? Ya kan? Kalau Indonesia kan ada tanah airnya. Yahudi ini satu-satunya bangsa di dunia yang nggak punya tanah air. Makanya dia merebut Palestina. Coba ya, tanah air Yahudi mana? Nggak ada. Makanya mereka malu, mereka berusaha merebut Palestina. Orang Palestina suruh keluar. Nah, kita lanjut. Wa akhadzal jizya. Kata Ibnu Abbas, apa yang dimaksudkan kehinaan yang mereka terima? Yaitu kemiskinan, kehinaan dan mereka dipungut jizya di zaman Nabi. Di zaman Nabi, kalau mereka tetap dengan keyahudiannya, nggak mau Muslim, mereka boleh tinggal, tapi bayar jizya. Bayar apa? Pajak. Ya. Jadi kalau saudara WNA, warga negara asing, hidup di Indonesia kayak orang Korea nih, yang bantu yang ada di perusahaan apa ini? Posko, mereka belum ganti warga negara, itu setiap tahun ada bayarnya. Selain dari pajak yang biasa, mereka bayar pajak diri. Bukan visa, Pak. Pajak sebagai warga negara asing. Kalau visa kan hanya berapa ini. Visa bukan karena asing, tapi ada lagi karena dia izin tinggal kerja. Dia kerja selaku warga negara asing. Dia mendapat rezeki dari negara yang bersangkutan, dia bayar. Makanya kan ada tuh warga yang menjadi selebritis di Indonesia, terus dideportasi. Karena dia nggak ngurus itunya, nggak ngurus pajaknya. Jadi dia harus bayar pajak. Selain visa, selain pokoknya yang reguler, tambah lagi dia selaku warga negara. Begitu juga kalau kita di Amerika, visanya habis, kita mau mukim sana, selaku warga negara asing bayar. Ya. Dulu orang-orang Chinese juga begitu. Orang-orang Chinese di Indonesia dulu begitu, sampai kemudian pemerintahan Gus Dur. Saat pemerintahan Gus Dur, maka WNA ini dihapuskan. Karena mereka tinggal di Indonesia sejak lahir. Tuh. Salah satunya adalah Ahok. Ahok itu bapaknya warga negara asing yang di apa istilahnya dinaturalisasi.
Nah, makanya siapa itu ahli ketatanegaraan mengatakan dia nggak bisa nyalon jadi presiden karena dia bukan asli dan dia menjadi warga negara. Syaratnya itu menjadi warga negara sekian tahun gitu. Dia naturalisasi gitu. Ya, si ini siapa? Partai Bulan Bintang siapa? Yusril. Kata Yusril, Anda nggak bisa nyalon jadi presiden, belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa karena naturalisasi. Ya, di Indonesia begitu. Jadi undang-undang tentang kewarganegaraan ini berubah dari waktu ke waktu. Ya namanya undang-undang kan dibuat, kalau bukan buatan Allah pasti berubah-ubah. Kayak dulu ada pencantuman presiden itu Indonesia asli. Dulu sekali malah ada Muslim. Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Dulu kedua anak kalimat ini dihapus. Yang beragama Islam dihapus duluan. Sudah. Nah, yang kedua, pribumi dihapus. Ya, tadinya itu yang beragama Islam dihapus, sudah lama tuh. Terus baru-baru ini di zaman reformasi yang asli, tulisan asli tulisan aslinya sudah dihapus. Sehingga kita diminta jangan lagi mempublikasikan kata-kata pribumi. Ya kan? Dulu waktu krisis ekonomi, krismon kan terjadi pembakaran di mana-mana tuh. Anda suka lihatkan tulisan kami pribumi, kami, ya kan? Supaya terlindung dari amuk massa. Karena saya waktu terjadi amuk massa itu ada di Ciledug. Ada di Ciledug saya, ngajar. Wanten nggak? Saya heran, kok orang ngegotongin TV dari satu toko digotongin, polisinya di depan. Loh, ya penjarahan. Saya bilang kok orang itu lagi obral apa ya? Saya sendiri nggak tahu itu. Iya, kan tuh Ramayana di Ciledug kan dibakar. Ramayana dibakar. Sudah dibakar, bekasnya itu masih berdiri kan, terus dipakai kongkow-kongkow, roboh. Padahal ada orang itu. Sempat roboh, ambruk. Nah itulah di Ciledug. Nah kemudian itu kita ganti lagi, sudah jangan mempublikasikan pribumi. Sebab kita udah sulit lagi melacak asli apa enggak asli. Ya kan? Orang sini dengan nikah dengan pendatang. Susah lagi dilacak. Kalau keturunan Nabi ya asli nggak asli itu kan sampai sekarang dilacak kan. Ya itu keluarga Habib dilacak ya. Karena sebenarnya orang-orang ini ngiri kok cuman karena keturunan orang bisa nurut gitu loh. Habib nih Habib. Jadi salib pada salib. Padahal belum tentu ada ilmunya. Hanya karena Habib. Ini yang orang nggak terima. Nah itulah tafsir kita. Sebentar lagi sudah masuk. Kita sekarang beralih ke fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah pernah melarang ya menjual, artinya dua jual beli dalam satu jual beli. Artinya orang yang sama melakukan dua jual beli. Ini pernah dilarang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah barakallah kata di sini ma makna nahi an bai'atani fi bai'atin. Apa arti dari larangan dua jual beli dalam satu kejadian? Maknanya ana Rasulullah SAW naha an baitaini fi bai'atin. Dalam sebuah hadis, ya, ini riwayat Turmudi.
Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu. Dua jual beli dalam satu jual beli katanya. Kan membingungkan ini. Artinya begini, bentuk anunya, ilustrasinya. Seseorang kayak tadilah, saya sesungguhnya butuh uang, tapi saya datang ke Pak Hilman sebagai penjual barang. Katakanlah HP, ya. Pak Hilman ini buka toko, jualannya jual beli HP, begitu loh judulnya. Ya, saya datang membeli HP, tapi utang. Ya, utang. Katakanlah 10 juta, tadi itu supaya gampang, 10 bulan. Nah, udah saya terima, saya jual lagi. Ini kan dua jual beli dalam satu momen. Ini dilarang oleh Rasulullah. Yaitu tadi ilustrasinya. Saya jual lagi ke Pak Hilman, tapi dengan harga yang lebih rendah, cuma saya mendapat uang kontan. Karena sesungguhnya yang saya butuhkan bukan HP, uang. Saya dapat 9 juta. Saya beli tadi 10 juta, dijual 9 juta. Cuma yang saya beli 10 juta itu ngutang 10 bulan. Sementara saya dapat uang 9 juta karena saya butuh uang. Gitu kan? Nanti bulan depan sejuta gitu. Nah, ini haram hukumnya. Tadi sudah disampaikan. Itulah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah, dua jual beli yang dikenal dengan inah. Nah, Rasulullah ya pernah bersabda, "Idza tabayatum bil inah." Kalau kamu berjual beli dengan inah. Inah itu tadi, kayak tadi. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kamu memegang buntut sapi. Buntut sapi. Ini yang orang suka bilang itu dalam bahasa Indonesia, jual beli sapi ya. Apa ya? Apa istilah itu? Bukan apa itu? Kata orang permasalahan politik itu orang kayak jual beli sapi apa gimana? Ya, politik dagang sapi, saya lupa. Nah, ini kan politik dagang sapi. Saudara tahu nggak? Kan ini istilah-istilah bangsa Indonesia, contohnya politik belah bambu, tahu? Belah bambu tahu? Satu diinjak, satu diangkat. Itu politik belah bambu. Kalau dagang sapi bagaimana tuh? Politik dagang sapi. Jadi sebelum ke pasar, diadang dulu. Pasar nih, peranggot. Orang itu menggiring dari kandang. Sebelum sampai ke pasar, dia adang dulu. Dia nego di tengah jalan. Ya, di bawah harga pasar. Itu sesungguhnya politik dagang sapi. Jadi sebelum menentukan si A, si B, dia nego dulu dengan dia. Itu mah jangan, itu namanya politik dagang sapi. Kalau perlu dibeli sama dia. Mau pasang ini nih. Seperti sekarang sudah ditentukan pemenangnya. Dia mau menempatkan ini. Kita ngobrol dulu. Jadi nanti kabinetnya siapa, Pak? Wah, jangan dia, Pak. Loh, kok begitu? Ini aja. Udahlah. Kasih duit. Ini politik dagang sapi. Apa itu? Saya nggak tahu. Kalau Anda ada keterangan, kasih tahu saya politik dagang sapi itu bagaimana. Karena soalnya di sini Keranggot jarang ada sapi. Jadi katanya, Jadi dalam jual beli Rasulullah, kalau Anda ya memotong jalan penjual belum sampai pasar sudah dipotong, lalu harganya maksudnya dapat lebih rendah, itu tidak boleh. Itu bukan bagian dari riba, cuma tidak boleh. Sehingga si penjual, kalau zaman dulu ya, si penjual nggak tahu harga pasar. Jadi diadang dulu di jalan. Udah mau saya 10 aja, padahal umumnya 15. Itu tidak boleh. Ya, dalam syariat Islam.
Orang jual barang nih. Saya tahu harga pasarnya 15. Dia jual 7. Kan kalau kita, wow, diperiksa lagi, ya bagus ini kan. Berarti salah harga orang ini. Langsung kan? Langsung dicepetin gitu kan. Nah ini hukumnya dalam syariat tidak boleh. Kalau kita tahu, dia nggak tahu harga. Kita tahu nih dia nggak tahu harga. Itu hukumnya nggak boleh. Bapak salah harga Pak. Wah ini susah ya orang begini ya. Wah kebenaran ini orang goblok banget. Orang kampung kan. Nggak tahu kita beli. Tapi kalau dia murah karena persoalan tempat. Karena memang tempatnya jauh ke pasar. Sehingga kita bisa datang ke distributor itu beda lagi. Antum paham dong orang jual ini, orang jual kue yang di anu tuh, yang di Jogja itu oleh Jogja apa namanya? Bapia patok, patuk sebenarnya itu diambil dari kampung ya, kampung patuk. Nah itu beli di pasaran dengan di distributornya beda. Sudah tahu belum? Jadi kalau kita datang ke perusahaannya, saudara langsung ngomong, saya datang sendiri. Jangan langsung nyosor ke situ, jangan. Sebab dia sudah naikkan. Dia sudah naikkan promosi orang, takut diajak orang, nanti dia berbagi dengan orang itu. Ketika kita pergi, dia kasih orang itu. Nggak tahu berapa persen orang itu, entah itu tukang beca, makanya tukang beca itu seneng banget bawa kita ke situ. Karena dia dapat. Tapi kalau kita datang, saya datang sendiri, itu harganya beda, miring. Turunin sama dia. Karena dia nggak perlu bayar lagi. Kalau, iya, kalau di Bandung juga sama. Saya lupa itu, di apa tuh ada sungai apa tuh namanya. Itu menjadi mall, nama mall. Di situ dijual spare part. Hati-hati saudara. Ya. Iya, daerah Bancai, ke sana lagi apa nama Pak? Jual spare part. Nah, saudara kadang-kadang dihadang orang. Pak, mau apa? Cari apa? Saya cari terus, sana. Diajak. Anda jangan kira itu gratis. Calo itu. Si toko udah tahu, di up sama dia. Berapa persen. Nanti kita pergi, dia kasih. Makanya kalau kita mau murah, kita negasikan itu. Enggak, saya nggak butuh apa-apa, cuma mau lihat-lihat aja. Pokoknya menghindar dari dia aja. Saya nggak pakai calo loh. Kita ngomong langsung, nanti diturunin. Jadi begitu tuh Pak. Kalau di tempat-tempat wisata di Malang, itu dikasih cap kecil deh. Entah di sini, entah di sini. Label dikit, ada warnanya berbeda, merah apa itu, udah tahu, sudah terbaca oleh si penjual, dinaikin. Jadi yang punya label itu siapa gitu contohnya, dia udah tahu bawaan si anu, udah nggak salah lagi. Ya itulah taktik-taktik calo. Kita kena jebak ya. Nah itu yang disebut jual beli dalam satu momen. Itu tidak boleh ya hukumnya. Kalau niatnya memang itu tadi. Tapi kalau dua jual beli dalam momen yang berbeda, boleh. Seperti tadi. Saya ngutang HP dari Pak Hilman, 10 juta, dibayar 10 bulan. Saya datang ke Pak Mul. Pak Hilman nggak tahu, janjian dengan Pak Mul nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi nggak berdosa Pak Hilman. Saya datang ke Pak Mul, minat nggak HP ini? Baru ini. Berapa? Harga pasaran 10, tak jual 9. Harga pasaran 10, tak jual 9. Ini beli belum saya buka-buka acan nih, masih segel. Minat ya.
beli. Ini nggak masalah, karena kita dapat uang kontan dari sini. Saya kira orang Indonesia banyak begitu. Bahkan saya kadang-kadang saya meneteskan air mata ya. Saya kadang-kadang suruh bawa singkong sama keluarga kiai ke warung. Hidayatullah, ya Bu, istrinya, suaminya nggak ada. Suaminya kan kiai, guru saya. Sana bawa ke warung. Kan kiai-kiai suka dikasih pisang, ya kan? Kasih singkong. Uang kontan mah nggak ada. Iya, jadi dia ini sana ke warung. Terus ngomong apa Bu? Tuker dengan beras. Itu saya bawa ke sana. Itu sebenarnya kalau langsung nggak boleh menurut saya itu. Jadi harus uang dulu. Artinya si pemilik barang ini harus tahu dulu berapa harganya, baru bertukar barang. Maksudnya gini, dia datang dengan singkong nih, 10 kilo, ya, diterima oleh warung berapa? Ya harga dulu. Ya memang uang belum diserahkan nggak apa-apa, harga dulu. Oh, kalau begini mah 50.000, ya udah nggak apa-apa. Nah, dengan 50.000 ini saya beli beras. Itu baru boleh. Tapi kalau tukar langsung berbeda benda ini nggak boleh. Ya, harus diharga dulu. Sebenarnya saudara, saya membayangkannya kalau Indonesia, katakanlah Cilegon ini kota jasa aja. Katakanlah sekarang terbalik. Ya imajinasi aja dulu. Di Cilegon ini ada Masjidil Haram. Di Cilegon ini ada Masjidil Haram. Mustahil Pak Hilman nggak menjadi guide. Orang Indonesia yang umroh, ya mau ke Mancak, terbawa ke sono. Jadi dapat untung besar sebenarnya wisata itu. Apalagi wisata ini wisata berpahala. Kita murahin dikit. Kita tahu sejarah. Nih di sini Rasulullah dulu rumahnya. Cuma ngomong begitu doang. Mau nggak? Waduh itu bisa meninggalkan pekerjaan, Pak. Karena yang umroh itu udah sama dengan haji sekarang. Orang yang umroh sama dengan haji kan. Jumlah orang kan makin banyak. Dibatasin. Jumlah tempat nggak bertambah. Segitu-gitu aja kan. Jumlah orang makin banyak. Ini pasti akan menimbulkan kepadatan. Penumpukan. Sehingga umrah itu setara dengan haji. Jumlahnya. Malah lebih ya. Ramenya nggak kira-kira. Ya apalagi di momen tertentu seperti Ramadan itu. Harganya kan naik dikit kan. Bayangkan saudara, kalau itu ada di Cilegon. Wah udah makmur lah. Maka ini keberkahan ya. Jadi daerah-daerah wisata seperti Bandung, Bali itu sangat nyaman. Yang penting dia apa? Modalnya ramah. Jangan nipu. Pasti akan dicari. Soalnya Pamul, wah dikontak lagi Pamul, dia orangnya baik. Tuh, pasti begitu. Nah, demikianlah kajian pagi ini. Jadi sepanjang tidak ada nego boleh Pak. Contohnya Pak Hilman kelihatan sulit ini di Masjidil Haram. Mau ke Ka'bah. Pak Hilman niat mencium Hajar Aswad enggak? Saya iniin, apa tuh namanya? Iya, saya jokiin. Tapi segini, harus nego dulu. Jadi nego dulu. Gimana? Saya pastikan Bapak bisa. Tapi sediakan contohnya 100 rial. Nego. Jasa kan ini? Ya boleh. Jadi kan kita mengerahkan anak buah. Jasa. Boleh. Tapi kalau nggak nego itu langsung ditembak. Mau nggak? Mau. Lalu udah digiring, Pak tadi 1.000 rial. Waduh kaget. Oh begitu. Ini yang kebanyakan kayak foto-foto di tuh.
di masjid di Jabar Rahmah katanya. Foto ya, klik. Kita nggak nolak. Oh, mereka maksa katanya. Ini gimana kalau tahu nggak mau ngomong dong katanya. Marah dia. Udah kita diam aja pokoknya. Enggak. Maaf gitu harus begitu aja. Harus menghindar. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga wawasan kita semakin bertambah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap berkenan, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.